Saudara, puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali saudara-saudara pada kesempatan ini, Minggu 24 Juli 2022. Tuhan baik sehingga bisa mempertemukan kembali dimanapun saudara-saudara berada. Untuk saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan dalam hidup ini saudara-saudara, yang senantiasa mengingatkan dan senantiasa memberikan dorongan di dalam hidup kita, dalam kita melayani dan mengiringkan Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara, saya mau berdoa dan Bapak Ibu Saudara juga berdoa untuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini, Kau sungguh baik bagi kami. Sekalipun hanya melalui tayangan video ini, untuk hamba-Mu akan menyampaikan berita sabda firman-Mu. Tuhan, biar lewat kebenaran firman Tuhan yang senantiasa akan menjadi bagian dalam hidup kami, akan memberikan kekuatan baru dalam kami melayani dan mengiring akan Engkau. Sebab itu kami perlu firman-Mu. Berfirmanlah lewat hamba-Mu Tuhan, urapi, buka rahasia firman Tuhan. Urapi juga setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan akan tayangan ini. Berkat Tuhan jadi bagian setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan akan sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau baca dalam kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. 2 Tawarik pasal 20 ayatnya yang ke-17 berkata demikian. 2 Tawarik pasal 20 ayatnya yang ke-17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertaimu. Saya mau garis bawahi, Tuhan memberi kemenangan kepadamu dan Tuhan akan menyertai kamu. Saudara-saudara, dalam kitab 2 Tawarik pasal 20 ini adalah peristiwa ketika Yosafat menghadapi musuh yang besar, yaitu orang Moab dan Amon. Ketika Yosua mendengar bahwa ada musuh yang begitu besar datang menyerangnya, Yosafat sadar bahwa dia tidak punya kekuatan lebih untuk menghadapi musuh yang besar. Maka di sini kita akan melihat bahwa Yosafat sadar tanpa penyertaan Tuhan dia akan gagal. Dan dia membutuhkan penyertaan Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan kepadanya. Firman berkata, dalam peperangan ini. Saudara, ini peristiwa terjadi pada kitab Perjanjian Lama jauh. Tetapi saya menghubungkan dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Bahwa dalam perjalanan hidup ini bagaikan sebuah perjuangan hidup. Bagaikan sebuah peperangan. Karena dari setiap langkah-langkah yang kita jalani, kita tidak pernah lepas dari apa yang disebut dengan persoalan dan pergumulan hidup. Tantangan-tantangan yang kita hadapi, sehingga diibaratkan kita sama seperti sedang berperang menghadapi musuh. Saudara, Yosafat sadar persis bahwa dia tidak punya kekuatan lebih, itu di ayat sebelumnya. Dia tidak punya kemampuan lebih. Dan kita pun juga menyadari saudara-saudara, bahwa sebagaimana Yosafat dalam tulisan firman Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena begitu besar musuh yang ada di depan. Dan dia datang kepada Tuhan, dia mau meminta Tuhan tolong. Dia mau meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mau campur tangan. Dia mau meminta kepada Tuhan supaya Tuhan turut terlibat di tengah pergumulan yang dihadapi. Begitu juga dengan kita saudara-saudara dikasihi Tuhan. Tuhan mau ketika kita sedang menghadapi masalah dan persoalan pergumulan hidup, sebesar apapun juga itu, dia mau kita untuk datang padanya. Artinya adalah, kita datang kepadanya untuk berserah kepada Tuhan. Untuk meminta kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, kemampuan yang dari Tuhan sebagaimana Yosafat. Artinya menyadari bahwa kita ini nggak punya kemampuan lebih, tetapi Tuhan yang lebih dahsyat dari segala-galanya. Sehingga apa yang terjadi dalam kisah ini, Yosafat menang. Dasarnya Yosafat menang karena ada penyertaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan ini terjadi akibat respon dari Yosafat ketika dia mendengar berita bahwa ada musuh yang besar, lalu dia datang pada Tuhan.
Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan engkau? Bagaimana dengan saya? Ketika saya menghadapi masalah dan persoalan, lalu bagaimana saya merespon akan janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai? Apakah kita mau datang padanya atau tidak? Apakah kita mau berseru kepadanya atau tidak? Saudara-saudara, Tuhan mau setiap kita untuk datang padanya, berseru kepadanya. Yosafat berseru, "Ya Allah kami," di ayatnya yang ke-12, "Ya Allah kami." Dan saya percaya setiap seruan kita kepada Allah, kita kepada Yesus yang kita percaya, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, Dia sanggup untuk memberikan pertolongan atas kita. Kita Roma menulis, Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala perkara. Saudara-saudara, ketika kita datang mau berseru kepadanya, tapi bagaimana mungkin Dia mau bersinergi, Dia mau turut bekerja ketika kita tidak mau meminta pertolongan darinya? Saudara-saudara, itu menjadi persoalan dalam hidup ini. Kita mencoba dengan kekuatan kita, dengan daya kita. Dan saya percaya saudara-saudara, dengan segala keterbatasan kita tidak akan bisa, kita tidak akan mampu. Lalu selanjutnya dalam tulisan firman Tuhan. Firman berkata, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Saudara, luar biasa. Luar biasa. Setiap mereka yang mau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mengambil alih. Tuhan akan mengambil peran di tengah-tengah ketidakberdayaan kita. Dia mengambil alih dan Dia mengambil peran. Masalah persoalan yang engkau hadapi dalam hidup ini, Tuhan akan mengambil alih, Tuhan akan mengambil peran di dalam kehidupanmu. Dan Tuhan memberi kemenangan karena dasarnya Dia Tuhan yang menyertai. Amin. Lalu kemudian saya lompat di ayat yang selanjutnya. Ini ada ayat yang sangat menarik sekali. Ditulis begini. Ayatnya yang ke-21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara, ini dalam ukuran secara manusia ini mustahil. Tetapi orang Moab dan orang Amon terkalahkan ketika penyertaan Tuhan ada pada Yosafat. Dan ketika Yosafat mereka bernyanyi dan memuji Tuhan. Saudara-saudara, dalam tulisan mereka bernyanyi dan memuji Tuhan. Di bagian lain ada tulisan firman Tuhan berkata, tembok Yeriko, saudara-saudara, diruntuhkan setelah dikelilingi dengan nyanyian, dengan pujian. Begitu juga persoalan yang dialami oleh Yosafat. Penyertaan Tuhan ada padanya, lalu kemudian mereka bernyanyi memuji Tuhan. Dengan pujian-pujian kepada Tuhan, maka musuh dikalahkan. Saudara, memang ini dalam tulisan firman Tuhan ketika mereka berhadapan dengan musuh yang bersenjata di depan mereka. Tetapi orang Yehuda, khususnya ini Yosafat, mereka hanya bernyanyi, saudara-saudara. Mereka hanya bernyanyi. Apa makna rohani yang dapat kita ambil dari pengalaman yang dialami oleh Yosafat di sini? Sederhana sekali, saudara. Tetapi punya hal yang luar biasa. Saudara mungkin sedang ada dalam masalah. Saudara mungkin sedang ada dalam pergumulan. Tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau bernyanyi memuji Tuhan. Kok bisa demikian ya Pak Pendeta? Saya sedang ada masalah, tapi kok saya mau bernyanyi memuji Tuhan? Itu terjadi dalam tulisan firman Tuhan di sini. Engkau yang suka bernyanyi dan memuji Tuhan, maka pasti Tuhan akan bekerja di sana. Masalah dan persoalanmu pasti Tuhan akan bisa menyelesaikan. Ketika engkau memiliki kesanggupan untuk engkau mau bernyanyi, seperti apa firman Tuhan berkata, dan mau bersyukur bagi Tuhan. Tentu nyanyian di sini adalah nyanyian pujian kepada Tuhan. Sebab ketika mereka bernyanyi memuji Tuhan, saudara-saudara, maka kemenangan menjadi bahagian Yosafat. Amin, saudara-saudara kasih Tuhan. Coba saya baca selanjutnya. Di ayat 27. Lalu pulanglah sekalian orang-orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Karena Tuhan telah berbuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka enggak mengangkat senjata, saudara-saudara. Tetapi dengan nyanyian, dengan pujian-pujian yang mereka nyanyikan. Saudara, di gereja, iya,
dalam ibadah, liturgi ibadah, mengapa ada pujian? Ada lagu-lagu nyanyian pujian kepada Tuhan. Firman berkata bahwa Allah berdiam di atas pujian. Dia berdiri di atas pujian, atas lagu-lagu pujian. Sebab ketika kita menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan, di situ ada mujizat, di situ ada berkat. Maka lagu-lagu pujian inilah yang dinyanyikan oleh Yosafat dan bangsa Yehuda yang dipimpin oleh Yosafat. Dan mereka menang tanpa dengan senjata, saudara-saudara. Tetapi dengan lagu pujian, dan Tuhan bekerja begitu dahsyat dan luar biasa. Saudara, sederhana tetapi punya dampak yang luar biasa. Bapak Ibu, mungkin saudara sedang mengalami masalah persoalan pergumulan dalam hidup. Saudara masuk di kamar, kemudian saudara bernyanyi memuji Tuhan lewat pujian-pujian yang sering kita nyanyikan. Ada kuasa di sana. Amin, saudara. Ada mujizat di sana. Tentu lagu pujian ya saudara kepada Tuhan. Karena lagu pujian kepada Tuhan itu sudah merupakan doamu kepada Tuhan. Amin. Maka itu sebabnya dalam tulisan firman Tuhan berkata dalam ayat di sini. Saya mau baca, dikatakan dalam tulisan firman Tuhan. Bahwa Tuhan memberi kemenangan kepadamu. Tuhan memberi kemenangan kepadamu karena ada penyertaan Tuhan. Saudara-saudara jemaat dikasih Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan firman walaupun hanya singkat saja. Bagi Bapak Ibu dan khususnya jemaat GPD Sola Gracia. Jangan pernah engkau berhenti berseru kepada Tuhan. Dan jangan pernah engkau terus untuk menyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan. Dimanapun engkau berada, nyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. Dengan engkau menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan dan tahu bersyukur kepada Tuhan. Masalah persoalan engkau hadapi, nanti Tuhan akan campur tangan bagimu. Tuhan yang akan menyelesaikan bagimu. Saudara-saudara, dan firman Tuhan berkata, kau akan diam saja. Iya. Engkau hanya diminta tahu untuk bersyukur, tahu memuji Tuhan, bangun persekutuan dengan Tuhan dalam doamu. Maka ada mujizat, ada berkat. Yosafat menang bersama dengan suku Yehuda karena ada penyertaan Tuhan lewat pujian yang mereka naikkan. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Nya di dalam engkau. Mari saya mau berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat siang hari ini. Untuk mengingatkan kami apa yang terjadi pada peristiwa Yosafat ketika menghadapi musuh, ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi tantangan. Dan ketika dia datang berseru kepada Allah yang hidup, ketika dia datang berserah pada Engkau Yesus Tuhan, maka penyertaan Tuhan menjadi bagian dia. Kami pun juga kami menyadari, terkadang kami diperhadapkan kepada berbagai-bagai tantangan dalam pergumulan hidup ini. Kami meminta penyertaan Tuhan. Kami meminta senantiasa kuasa Tuhan bekerja. Sebab itu, hamba-Mu berdoa. Tuhan lihat dan tilik jemaat Tuhan. Kami percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Tuhan akan bekerja dan bahkan sedang bekerja. Ketika kami datang, mau melibatkan Engkau Yesus dalam persoalan yang kami alami. Dan ketika kami datang, tahu mau bersyukur kepada Tuhan dan terus memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Berkati jemaat Tuhan. Lihat setiap mereka. Kekuatan baru terus jadi bagian mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Semangat yang baru jadi bagian mereka dalam nama Yesus. Untuk terus maju di dalam Tuhan. Karena Tuhan menyertai. Karena Tuhan Yesus ada bersama dengan jemaat Tuhan. Pembelaan Tuhan nyata bagi setiap kami. Terima kasih. Besar apapun, pergumulan apapun yang dialami. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang sanggup bekerja. Hamba berdoa, Engkau memberkati jemaat, berkat jasmani rohani jadi bagian mereka. Dalam tugas pekerjaan Tuhan tilik mereka. Dalam kehidupan keluarga, suami, istri, orang tua, anak mereka hidup rukun. Dan dalam persekutuan mereka terus membangun persekutuan hubungan dengan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus, berkat jasmani rohani jadi bagian mereka sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.